Kita lanjut bahas spoiler Udong Kyankun Season 13 episode 27. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah api terang yang merah menyala kini telah naik ke langit, dan cahaya dari api bersinar di wajah Lindong mencerminkan sebuah garis yang besar. Sudut mulut Lindong masih memiliki jejak darah, tapi wajahnya kali ini memiliki karisma yang akan membuat seseorang yang melihatnya kemungkinan besar akan terpesona. Tatapan mata dari Pak Tua Moluo melihat tablet kuno berwarna merah yang ada di tangan Lindong, dan kemudian Pak Tua Moluo pun bertanya, apa itu sebenarnya? Karena dia masih tidak percaya bahwa batu simbol api miliknya benar-benar tidak efektif untuk melawan Lindong. Sementara Kaisar Petir yang ada di samping Moluo, dia juga terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun lagi, karena dia juga tidak menyangka bahwa serangan paling kuat dari Moluo tidak berhasil mengalahkan Lindong. Bahkan serangan Moluo itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ditahan oleh batu simbol yang melahap. Sambil melambaikan tangannya, kini tablet api surgawi kuno telah benar-benar berada di tangan Lindong, di mana tablet api ini adalah milik guru api yang tertidur relap ketika Lindong memasuki danau waktu itu. Sebagai pemilik pertama dari batu simbol api, maka tablet api surgawi kuno ini memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan batu simbol api itu sendiri. Dan ini alasan utama mengapa Lindong tidak terluka setelah Tetua Moluo mengeluarkan serangan terkuat menggunakan batu simbol api. Lindong pun melihat pada Pak Tua Moluo sambil mengatakan, item ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pemilik pertama dari batu simbol api, dan ini dinamakan tablet api surgawi kuno. Mendengar kata-kata dari Lindong, Pak Tua Moluo hanya bisa mengerutkan keningnya lalu mengatakan, hah? Tablet api surgawi kuno? Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh guru api. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moluo hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia memiliki penguasaan yang besar terhadap batu simbol api, raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat ketika dia mendengar nama guru api. Jelas orang itu merupakan ahli puncak ketika berada di zaman kuno. Sambil tertawa, Lindong kembali mengatakan, tablet api surgawi kuno ini memungkinkan diriku untuk benar-benar kebal terhadap serangan dari batu simbol api. Jika senior Moluo menggunakan kemampuan yang berada di tahap samsaramu sendiri untuk menyerang diriku, maka kemungkinan besar aku tidak akan bisa menahan serangan ketigamu. Kata-kata dari Lindong itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa disembunyikan, karena pada saat ini Lindong sudah menggunakan semua kartu draft dan juga kemampuannya. Satu-satunya yang tersisa di dalam lengan baju Lindong hanyalah tablet api surgawi kuno, dan itu akan cukup efektif jika Pak Tua Moluo menggunakan batu simbol api untuk menyerangnya. 3 taruhan dari Pak Tua Moluo itu dianggap sebagai perjudian, dan untungnya Lindong muncul sebagai pemenang. Pak Tua Moluo sebelumnya tidak ingin menyerahkan batu simbol petir pada Lindong, dan akhirnya pada serangan ketiga dia benar-benar melepaskan serangan terkuatnya. Namun dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut dengan serangan terkuat itu sama sekali tidak berguna bagi Lindong. Kaisar Petir yang ada di samping Tetua Moluo, dia tanpa sadar memuji Lindong sambil mengatakan, bocah kecil, kamu benar-benar tangguh. Moluo, kamu saat ini telah kalah. Dan hasil ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Siapa yang bisa mengira bahwa seseorang seperti Moluo yang berada di tahap samsara sekaligus memiliki batu simbol api akan benar-benar kalah dari anggota generasi muda seperti Lindong. Bahkan kekuatan Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Jika pertarungan antara Lindong dan juga Tetua Moluo di tempat ini tersebar, kemungkinan nama dari Lindong akan langsung mengguncang seluruh lautan iblis kekacauan. Pak Tua Moluo pun dalam sejenak menjadi cukup linglung. Dia pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Tetua Moluo pun mengatakan, Lindong, kau benar-benar menang. Mendengar kata-kata ini,
Tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa sakit yang hebat dari seluruh tubuhnya. Secara perlahan kini telah mereda. Lindong pun tahu bahwa kata-kata dari Pak Tua Moluo adalah sesuatu yang jujur dan dia tidak akan mengingkari setiap ucapannya. Dengan cara ini, maka Lindong benar-benar memenangkan hak atas batu simbol petir dari tangan Pak Tua Moluo. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar tertawa dengan keras, karena dia juga tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan seperti ini. Tidak lama kemudian, Tetua Moluo melihat pada matahari petir yang masih tergantung di langit. Dia pun terdiam untuk sejenak lalu mengatakan, "Lindong, saat ini kamu memang bisa memiliki batu simbol petir, namun diriku harus mengambil esensi dari batu simbol petir itu." Kata-kata dari Tetua Moluo membuat Lindong terkejut. Lalu dia mengatakan, "Mengambil esensi dari batu simbol petir?" Sementara Kaisar Petir yang ada di sampingnya juga mengerutkan keningnya lalu mengatakan, "Moluo, apa yang kau rencanakan? Jika kamu mengambil esensi dari batu simbol petir itu, maka hal ini akan membuat batu simbol petir terasa tidak lengkap." Tetua Moluo kemudian dia menjelaskan, "Aku memiliki rencanaku sendiri, dan sebenarnya batu simbol petir ini tidak masuk di dalam rencanaku, karena aku hanya membutuhkan kekuatan esensi yang ada di dalamnya." Lindong pun dia bertanya, "Untuk apa Tetua Moluo melakukan hal itu?" Moluo pun dengan suara yang cukup lemah dia mengatakan, "Aku membutuhkannya sebagai umpan." Lindong yang masih belum mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tetua Moluo, tatapan matanya menjadi sangat tajam. Lalu dia bertanya, "Umpan apa?" Sementara Tetua Moluo, dia pun mulai menjelaskan, pada saat ini banyak Yimo yang telah bersembunyi di kolom komentar, dan mereka adalah ancaman yang sangat kuat. Selain itu, aku memiliki sangat sedikit informasi tentang para Yimo-Yimo ini, dan aku berencana menggunakan batu simbol petir sebagai umpan untuk memancing para Yimo keluar dari persembunyiannya. Dan tentu saja batu simbol petir saat ini adalah milikmu, tapi aku hanya mengambil sedikit esensi yang ada di dalamnya. Kemudian diriku akan membuat batu simbol petir yang palsu. Mendengar hal ini, ekspresi raut wajah Lindong segera berubah. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Moluo sebenarnya berencana mengambil inisiatif untuk memancing keluar para Yimo. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, apakah Tetua Moluo ini tidak takut bahwa aula istana api miliknya akan berakhir dan mengikuti jalan yang sama seperti gua petir ini? Bukankah dia akan jelas-jelas mengundang masalah untuk dirinya sendiri? Tetua Moluo pun memandang Lindong untuk sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku melakukan ini tidak sendirian, dan Kingxi juga akan ikut berpartisipasi di dalamnya." Mendengar hal ini, Lindong pun sangat terkejut lalu mengatakan, "Apa? Raja Naga Kingxi juga ikut?" Sementara ekspresi dari Kaisar Petir telah berubah menjadi cukup muram karena dia benar-benar terkejut dengan keberanian Moluo ini. Kaisar Petir dia lalu mengatakan, "Kalian semua benar-benar berani, dan kamu sebenarnya berencana menggunakan batu simbol petir untuk memikat para Yimo ini." Tetua Moluo dia pun menimpali, perilaku dari Yimo-Yimo ini semakin lama semakin menjengkelkan, dan mereka adalah makhluk yang sangat misterius selama bertahun-tahun ini. Hal itu membuatku merasa tidak nyaman, dan kali ini aku berencana untuk membuat jebakan, memancing para Yimo ini untuk keluar dari tempat persembunyiannya, supaya mereka semua meramaikan komentar di channel ini, dan mungkin aku bisa mendapatkan informasi dan juga rekomendasi untuk meningkatkan channel ini sebagai hasilnya. Oleh karena itu, jika aku tidak bisa membawa batu simbol petir bersamaku, maka diriku hanya akan memilih opsi yang lain, yaitu mengambil sedikit esensi yang ada di dalamnya. Lindong terdiam sesaat, lalu dia bertanya dengan lembut, "Tetua Moluo, kapan rencanamu ini akan kau mulai?" Tetua Moluo pun dia mengatakan,
3 bulan lagi. Lindong pun pada akhirnya mengatakan, "Baiklah, dalam 3 bulan lagi, aku akan menuju aula istana apimu, karena aku akan melindungi esensi petir dari batu simbol petir ini. Terlepas dari rencanamu berhasil atau tidak, dalam 3 bulan lagi, aku akan mengambilnya." Tetua Moluo pun ragu-ragu untuk sejenak, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Lindong pun kali ini segera menghirup nafas dalam-dalam, lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, Senior Moluo, Anda boleh mengambil esensi dari batu simbol petir ini." Moluo pun dia menjawabnya, "Terima kasih banyak." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Tetua Moluo segera melayang ke udara, dan dia kali ini muncul tepat di hadapan dari batu simbol petir yang masih terlihat seperti matahari petir. Kedua tangannya pun terulur ke depan, dan hal itu berubah menjadi telapak api raksasa. Sesaat kemudian, telapak api ini menerobos masuk ke dalam matahari petir. Suara gemuruh pun segera terdengar di tempat ini, dan cahaya petir kini telah berubah menjadi sangat terang sambil mengeluarkan kekuatan yang cukup liar. Sesaat kemudian, telapak tangan api dari Pak Tua Moluo segera ditarik keluar. Di saat yang bersamaan, sebuah cahaya petir yang sangat terang kini telah muncul di dalamnya, dan sebuah simbol kuno tampak telah terbentuk secara samar-samar sambil memancarkan riak yang cukup misterius. Kaisar petir yang ada di samping Lindong, dia pun segera mengatakan, esensi dari batu simbol leluhur hanya bisa diambil menggunakan batu simbol leluhur yang lainnya, dan hal ini bisa dilakukan jika batu simbol itu tidak memiliki pemilik. Namun secara keseluruhan, kehilangan sebagian kecil tidak dianggap sebagai cacat yang besar. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Lalu dia mengatakan, "Bagaimanapun juga, aku akan membuat batu simbol petir ini menjadi sempurna seperti sedia kala." Di sisi lain, Pak Tua Moluo segera melambaikan lengan bajunya setelah berhasil mengambil esensi petir dari batu simbol petir yang ada di langit. Kemudian dia menyimpannya, dan tubuh dari Pak Tua Moluo menghilang. Dalam sekejap saja muncul di hadapan dari Lindong. Pak Tua Moluo pun segera melirik pada Lindong sambil berkata, "Aku telah mencapai tujuanku, dan aku tidak akan berada di tempat ini lebih lama lagi. Lindong, semoga kamu berhasil menyempurnakan batu simbol petir. Dan jika kamu tidak datang ke aula istana api milikku dalam waktu 3 bulan, maka aku akan berasumsi bahwa kemungkinan besar kamu telah gagal di dalam penyempurnaan batu simbol petir ini. Dan pada saat itu, aku akan datang ke tempat ini lagi untuk mengambil batu simbol petir." Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mampu memahami betapa berbahayanya untuk menyempurnakan batu simbol petir. Jika Lindong gagal, kemungkinan dia harus membayar dengan nyawanya. Tidak lama kemudian, Tetua Moluo pun berbalik melihat pada Kaisar Petir sambil menangkupkan kedua tangannya. Saat ini Tetua Moluo mengatakan, "Kaisar Petir, selamat tinggal." Kaisar Petir pun tertawa, lalu dia menjawabnya, "Semoga kalian berhasil. Haha, aku benar-benar sedikit menyesal karena tidak bisa ikut bertarung bersama kalian sebagai pemilik batu simbol leluhur." Pak Tua Moluo dia langsung menjawabnya, "Aku akan menghancurkan semua Yimo yang ada di dunia ini." Kata-kata dari Tetua Moluo ini dipenuhi dengan tekad yang benar-benar besar, dan hal itu membuat ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah, karena dendam Pak Tua Moluo terhadap para Yimo benar-benar tidak bisa disembunyikan. Sekali lagi Tetua Moluo menangkupkan kedua tangannya pada Kaisar Petir dan juga Lindong. Dia pun kini berkata, "Semuanya selamat tinggal." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tetua Moluo segera berbalik. Dia pun telah berubah menjadi cahaya api, kemudian melesat dengan cepat, menembus ruang dimensi dan menghilang begitu saja. Lindong yang telah melihat Tetua Moluo menghilang dari tempat ini, tangannya hanya bisa mengepal dengan erat. Dia bisa merasakan sebuah insiden yang besar kemungkinan akan segera meletus, dan hal ini akan membuat Laut Iblis Kekacauan menjadi gempar dalam waktu 3 bulan lagi. Kaisar Petir yang ada di samping Lindong, tatapan matanya melihat tajam ada matahari petir yang masih mengambang di langit. Lalu dia mengatakan, "Bocah kecil, nikmatilah rampasanmu." Dan tentu saja
jika kamu berhasil menaklukkan batu simbol petir itu. Aku merasa bahwa sepertinya batu simbol petir akan cukup puas dengan dirimu sebagai pemilik barunya. Mendengar ucapan dari Kaisar Petir, Lindong segera mengangkat kepala dan melihat matahari petir dengan tatapan yang tegas. Karena pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, Lindong benar-benar bisa mendapatkan batu simbol yang kedua. Terlepas dari betapa sulitnya untuk menyempurnakan batu simbol petir itu, Lindong akan tetap bertahan. Dia pun menghirup nafas dalam-dalam dan sesaat kemudian tubuh dari Lindong melayang di hadapan matahari petir, yang pada akhirnya dalam sekejap saja tubuh dari Lindong kali ini benar-benar masuk ke dalam matahari petir itu. Mulingsan hanya bisa memandang Lindong dengan perasaan yang cukup cemas karena sebenarnya penyempurnaan dari batu simbol petir telah resmi dimulai. Tubuh dari Lindong pada saat ini benar-benar dibawa ke dalam dimensi yang lain. Dia melihat sebuah dunia yang benar-benar kacau, dan tubuh dari Lindong kali ini telah melayang di tengah-tengah kekacauan ini. Tatapan matanya melihat pada sekeliling sebelum akhirnya Lindong mengepalkan tangan. Lalu dia mengatakan, ini sebenarnya berada di dalam batu simbol petir. Lindong mengetahui hal ini karena sebelumnya dia pernah mendapatkan ujian dari batu simbol yang melahap. Dan Lindong mengerti, jika ingin mendapatkan kekuatan dari batu simbol leluhur yang agung, maka terlebih dahulu orang ini harus diakui oleh batu simbol leluhur itu. Dan hari ini Lindong akan benar-benar menghadapi ujian dari batu simbol petir. Di masa lalu, Lindong telah menjalani ujian dari batu simbol yang melahap. Dia menghabiskan waktu selama 6 bulan, dan Lindong bertahan hidup di dalam kegelapan dan juga kesepian. Barulah kemudian dia pada akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan mendapatkan pengakuan dari batu simbol yang melahap. Karena Lindong mengetahui bahwa ujiannya akan dimulai, dia pun segera mengambil posisi duduk di udara, sementara matanya masih mengamati perubahan di dunia yang kacau ini. Dalam sekejap saja, kekacauan di tempat ini segera meningkat, dan tampaknya ada pengumpulan energi yang sangat besar dan juga kuat di dalam dunia yang kacau ini. Segera setelah itu, sebuah raungan petir yang rendah tiba-tiba saja terdengar di dalam dunia ini. Pada awalnya, raungan petir ini terasa cukup lembut, dan semakin lama raungan petir semakin mengerikan. Hal ini membuat Lindong tiba-tiba saja melihat seberkas cahaya perak telah muncul dari sumber raungan petir. Fluktuasi kuno dan juga kuat kini telah menyebar dengan tenang dari tempat itu. Sambil melihat cahaya petir yang berada di dalam kekacauan, Lindong pun berkata dengan lirih, apakah ini sebenarnya adalah kelahiran dari batu simbol petir? Ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja, peng! Sambaran petir yang sangat besar kini telah benar-benar keluar di dalam dunia ini. Dan hal itu segera berubah menjadi naga petir yang membawa suara gemuruh dan memekakkan telinga. Dalam sekejap saja, Lindong merasakan ketakutan ketika melihat naga petir itu. Bahkan kekacauan di tempat ini menjadi semakin mengerikan, dan petir-petirnya benar-benar menyambar secara gila-gilaan. Bahkan dunia petir yang diciptakan oleh Kaisar Petir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tempat ini. Tidak lama kemudian Lindong bertanya pada Yan yang ada di dalam tubuhnya, Yan, bagaimana caranya aku bisa lulus ujian ini? Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, sepertinya kamu harus menderita untuk mendapatkan pengakuan dari batu simbol petir. Lindong pun dia bertanya kembali, penderitaan seperti apa? Setelah Lindong bertanya seperti itu, dan dia sedang menunggu jawaban dari Yan, tiba-tiba saja petir besar 10.000 kaki kini telah menembus langit dan kemudian akan melakukan sambaran ke tubuh Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera terkejut, pupil matanya pun menyusut, dan pada akhirnya, beng! Tubuh Lindong
benar-benar terkena sambaran dari petir. Dalam sekejap saja, Lindong pun terpental mundur sejauh puluhan ribu kaki, dan dia pun kali ini memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Sementara di tubuh Lindong ada cahaya-cahaya petir yang terus berkedap-kedip, seolah-olah cahaya petir ini secara gila-gilaan akan menembus masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan tanpa sadar, hal ini membuat Lindong berteriak karena dia merasa sangat kesakitan. Seolah-olah setiap tulang yang ada di dalam tubuhnya telah dihancurkan oleh sambaran petir sebelumnya. Keringat dingin kini segera keluar dan menutupi tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, yang di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, batu simbol petir ini memiliki karakter yang sangat mendominasi, dan dia tidak semisterius seperti batu simbol yang melahap. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan darinya, itu bukanlah sesuatu yang sulit. Yang kamu lakukan hanya harus bisa bertahan hidup setelah disambar petir sebanyak 100.000 kali. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun segera menjawabnya, 100.000 kali? Sialan, apakah petir-petir ini sedang ingin bermain-main denganku? Sambil mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah drastis. Dia tanpa sadar telah mengutuk dirinya sendiri, karena sambaran pertama dari petir yang ada di tempat ini sudah membuat Lindong merasa sangat kesakitan, dan dia harus menjalani 100.000 sambaran petir yang lain. Kemungkinan tubuh dari Lindong akan segera dihancurkan oleh sambaran petir yang ada di tempat ini. Dan Yan pun, dia kembali mengatakan, Lindong, karena kamu sudah memasuki tempat ini, maka tidak ada jalan lain bagimu untuk bisa pergi. Maka dari itu, coba lakukan yang terbaik. Tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk bisa membantumu di tempat ini. 100.000 petir, lupakan hal itu. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan segera diubah menjadi debu. Dan hal itu hanya bisa dikalahkan dengan ketekunan serta keyakinan seseorang. Karena ketekunan dan juga keyakinan itu sebenarnya lebih kuat daripada tubuh fisik. Dengan kamu memiliki ketekunan serta keyakinan sebesar gunung Tante Sylvie, maka dirimu akan bisa berdiri tegak di dunia ini. Dan hanya dengan melalui penempaan yang berulang-ulang, maka kamu akan menjadi orang hebat. Setelah mengatakan hal ini pada Lindong, tubuh dari Yan benar-benar telah menghilang. Lindong pun kini berteriak dengan keras, Yan, 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 kenapa kau pergi, Yan? Namun panggilan ini benar-benar tidak ada tanggapan. Dan Lindong kini mengatakan, sialan, Yan itu benar-benar meninggalkanku di tempat ini sendirian. Setelah Lindong benar-benar ditinggalkan oleh Yan di tempat ini sendirian, tiba-tiba saja, beng, petir yang besar kembali turun dari langit dan menghantam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, hal ini membuat Lindong kembali terlempar puluhan ribu kaki sambil menyemburkan darah segar dari dalam tubuhnya. Dan kali ini, tubuh fisik dari Lindong benar-benar telah gosong. Bahkan rambutnya juga telah berdiri semuanya. Lindong pun hanya bisa mengangkat kepalanya ke arah langit sambil berteriak, dasar petir-petir sialan. Pada akhirnya, bung, petir yang lain pun kembali turun dan menghantam tubuh dari Lindong, membuatnya kembali terlempar puluhan ribu kaki dari tempat ini. Lindong pun sekali lagi berteriak ke arah langit, petir-petir sialan, kemari, datanglah padaku lagi. Tubuh dari Lindong yang sudah terhuyung, dia kembali menstabilkan tubuhnya untuk menghadapi sambaran dari petir. Dan Lindong berteriak marah ke arah langit. Dan akhirnya, satu persatu petir pun segera diturunkan dari langit menghantam tubuh Lindong. Beng, petir sialan. Beng, abreng. Beng, jangan. Beng, woi, aku akan menghajar ibumu. Beng, aku akan membantai seluruh keluargamu. Naga-naga petir yang tidak terhitung jumlahnya bersiul-siul dari langit dan terus menabrak tubuh Lindong. Hal itu membuat suara gemuruh keras di tempat ini.
ledakan-ledakan liar dari petir. Hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama. Sambil disambar petir itu, Lindong pun terus berhitung berapa banyak tubuhnya pada saat ini sudah terkena sambaran petir. Seiring berjalannya waktu, luka-luka yang ada di tubuh Lindong menjadi semakin serius, dan pikiran dari Lindong sendiri sebenarnya juga sudah mulai kabur. Hal itu membuat Lindong lupa berapa banyak dia sudah terkena sambaran. Yang bisa dirasakan Lindong kali ini hanyalah rasa sakit yang luar biasa, dan hal itu menyebar ke setiap inci tubuh dari Lindong. Kondisi ini membuat Lindong sebenarnya berada di antara hidup dan mati. Di bawah kekuatan dari sambaran petir, tulang-tulang serta meridian yang ada di dalam tubuh Lindong kini telah benar-benar retak, dan sepertinya hal itu akan segera dihancurkan menjadi debu. Di saat ini, pikiran Lindong juga sudah menjadi kabur, tapi tubuhnya tidak bisa ditumbangkan oleh sambaran petir itu, karena Lindong memiliki sebuah keteguhan yang tidak bisa dihancurkan, dan hal ini membuat tubuh dari Lindong secara bertahap menjadi sekeras batu. Setiap kali sambaran petir mengenai tubuh Lindong, dia selalu bergumam, "Hatiku seperti batu dan aku akan bertahan seperti gunung Tante Ernie." Meskipun tubuh fisik dari Lindong sudah terlihat sangat lemah, tapi pikirannya secara bertahap menjadi semakin kuat, dan Lindong tidak takut sama sekali dengan sambaran petir kali ini. Petir yang ada di langit tempat ini terus menghujani tubuh Lindong tanpa ampun. Dari beberapa saat yang tidak diketahui, tubuh Lindong sebenarnya mulai melayang di udara, dan kali ini tubuh fisik Lindong benar-benar terlihat cukup mengenaskan. Bahkan kekuatan Yuan yang berada di dalam tubuhnya secara bertahap juga telah menghilang. 3 harta surgawi yang agung juga telah bersembunyi ke bagian terdalam dari tubuh Lindong, dan mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun pada Lindong. Kali ini Lindong benar-benar telah kehilangan semua perlindungannya, dan tubuhnya juga mengalami serangan yang brutal dari petir-petir di tempat ini. Meskipun tidak memiliki perlindungan sama sekali dan sudah terhantam banyak petir, Lindong menemukan sebuah fakta yang membuatnya terkejut. Karena kenyataannya, tubuh fisiknya meskipun sudah sangat menyedihkan, tapi hal itu tidak bisa dihancurkan. Karena pada saat ini, hati dan jiwa Lindong memiliki tekad dan juga keinginan yang kuat, dan hal itu membuat tubuh fisiknya menjadi sekeras batu. Terlepas dari banyaknya petir yang menghantam tubuh Lindong, kekuatan besar dari petir itu benar-benar tidak bisa menggoyahkan keyakinan dari Lindong. Dan akhirnya, peng, 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 petir-petir yang liar benar-benar menghantam tubuh Lindong tanpa ampun. Bahkan sambaran petir itu sudah dilakukan sebanyak 10.000 kali. Dihantam petir sebanyak itu masih membuat tubuh dari Lindong tidak bergeming sama sekali, dan secara perlahan waktu pun terus berlalu. Tubuh dari Lindong kali ini sudah benar-benar menjadi telanjang, dan dia melayang di ruang yang kosong. Bahkan tubuh fisik dari Lindong sudah terlihat sangat keriput seperti mayat iblis, namun kedua tangannya kali ini masih bersatu membentuk segel tertentu. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong juga terlihat cukup serius. Selain itu, tampak ada aura yang agung yang benar-benar mirip dengan aura Kaisar Petir, kini secara diam-diam terpancar dari dalam tubuh Lindong. Petir-petir yang ada di tempat ini menjadi semakin mengerikan saja. Namun Lindong masih duduk diam di udara dan mengalami banyak sambaran yang tidak ada hentinya. Dan kali ini, tubuh Lindong itu benar-benar terlihat seperti batu yang susah untuk dihancurkan. Tidak ada kekuatan eksternal manapun yang bisa menggerakkan tubuh dari Lindong. Meskipun saat ini, kondisi dari tubuh Lindong terlihat sudah sangat keriput, tapi ada cahaya perak yang berkedap-kedip di seluruh tubuhnya.
Dan hal ini sebenarnya membuat penampilan Lindong benar-benar mirip dengan mayat perak yang ada di dalam gua petir. Yang menjadi pembeda adalah di dalam tubuh Lindong ini masih memiliki jejak kehidupan. Petir-petir kecil yang ada di tubuh Lindong terus-menerus keluar masuk melalui pori-pori yang ada di sekujur tubuhnya. Rambut Lindong, bulu ketek, bulu jempol, dan juga yang lainnya yang tadinya berwarna hitam kini telah berubah menjadi berwarna perak karena telah dipenuhi oleh cahaya petir. Dan Lindong pada saat ini benar-benar di dalam keadaan setengah sadar. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya sudah sangat berantakan. Lindong hanya bisa mengandalkan tekadnya yang besar untuk secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya supaya tidak bisa dihancurkan oleh sambaran petir itu. Jika ada seseorang di tempat ini yang bisa mengintip jauh ke dalam tubuh Lindong, maka mereka akan menemukan bahwa sebenarnya di dalam tubuh Lindong benar-benar ditutupi oleh pola-pola petir berwarna perak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hal itu terpancar di setiap tulang, otot, bahkan daging dari Lindong. Setiap kali tubuh dari Lindong menerima sambaran petir, maka pola-pola ini akan langsung terbentuk dan berubah menjadi jaring petir. Sementara cahayanya juga akan menjadi lebih terang. Secara keseluruhan, beberapa perubahan yang aneh juga secara bertahap terjadi pada tubuh Lindong ketika dia menerima ratusan dan juga ribuan sambaran petir. Semakin lama, petir yang menyambar tubuh Lindong menjadi semakin intens dan juga mengerikan. Di dalam tempat ini Lindong benar-benar tidak tahu berapa lama dia telah bertahan. Kadang-kadang Lindong merasa bahwa dia seperti sudah 1 tahun berada di tempat ini. Tapi di sisi lain, kemungkinan adalah 10 tahun. Pikiran Lindong yang berada di dalam kondisi setengah sadar tidak bisa menghitung waktu dengan jelas. Yang bisa dia pikirkan hanyalah pada saat ini dia tidak ingin dihancurkan oleh sambaran petir di tempat ini. Ketika tubuhnya terus-menerus terkena sambaran petir, Lindong kali ini berkata dalam hati, masih banyak yang harus aku lakukan dan aku tidak boleh kalah di tempat ini. Aku harus menjadi kuat dan kemudian kembali ke wilayah Swan Timur. Aku harus memberitahu Ling Qingsu yang selama ini tampak sangat angkuh di hadapanku bahwa ketika aku datang, maka aku akan menjadi orang yang kuat dan Ling Qingsu harus hormat di hadapanku. Aku juga harus memberitahu Huan Huan bahwa diriku ini akan melindungi senyumnya, dan aku tidak akan membiarkan Huan Huan memiliki rasa khawatir yang besar terhadapku. Aku akan memberitahu Huan Huan yang pada saat itu hatinya merasakan sakit luar biasa ketika diriku memilih untuk berjalan sendirian. Huan Huan harus tahu bahwa bahuku mampu menopang segala beban untuknya. Oleh karena itu, aku tidak akan mati di tempat ini. Tidak lama kemudian mata Lindong yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka dan cahaya petir melesat keluar dari dalam matanya. Sambil melihat ke arah langit, Lindong pun mengatakan 99.999. Ayo, turunkan 1 petir yang terakhir padaku. Ketika Lindong mengatakan hal ini, awan hitam yang ada di langit berputar dengan cara yang sangat mengerikan. Seolah-olah awan itu sedang mengumpulkan kekuatan yang besar untuk mengeluarkan serangan terakhirnya. Dan akhirnya, peng! Seekor naga raksasa berwarna putih kini telah benar-benar dilemparkan dari dalam awan hitam. Hal itu adalah kumpulan-kumpulan petir yang sangat mengerikan dan besarnya adalah ratusan ribu kaki. Ketika melihat hal ini, Lindong merasakan hawa dingin yang luar biasa di dalam hatinya. Namun tidak sedikit pun ketakutan terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat naga petir yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, Lindong malah tersenyum. Dia pun melebarkan tangannya seolah-olah akan memeluk naga petir itu, karena ini merupakan serangan yang terakhir.
Di sisi lain, naga petir yang menuju ke arah Lindong tampaknya merasakan provokasi yang dilakukan oleh Lindong. Tubuhnya pun berputar-putar sejenak di udara sebelum akhirnya meluncur dengan cepat ke bawah untuk menghantam tubuh Lindong. Pada akhirnya, boom! Dalam sekejap saja, naga petir itu menghantam tubuh Lindong dengan sangat keras, dan hal itu membuat dunia di tempat ini bergetar dengan hebat. Ledakan yang besar kini telah terjadi dan seolah-olah hal itu mampu menghancurkan dunia. Suara bergema yang dalam masih terdengar jelas di dalam tempat ini. Dan pada saat yang sama, tubuh dari Lindong kali ini benar-benar hancur berantakan. Dagingnya menyebar kemana-mana, bahkan darah dan juga tulangnya tidak ada sedikit pun yang tersisa. Dan ketika naga petir itu sudah berhasil menghancurkan tubuh Lindong, dia pun melakukan kontak dengan tanah. Dan kemudian naga petir telah benar-benar menghilang dari tempat ini. Sementara kesunyian berlangsung untuk beberapa saat. Yang tersisa di tempat ini hanyalah kumpulan kabut darah dari tubuh Lindong yang benar-benar meledak. Untuk sesaat, kabut darah itu masih melayang-layang di langit. Dan hal itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Tapi tiba-tiba saja, sebuah cahaya petir kini telah muncul dari dalam kabut darah. Tidak lama kemudian, cahaya petir ini mulai bersinar dengan terang. Dan pada akhirnya, kabut darah yang ada di langit kini mulai menyusut. Dan hal itu sebenarnya akan mulai melakukan penggabungan. Dan sesaat kemudian, darah, daging, tulang kini telah berkumpul dengan cara yang cukup misterius. Hal itu pada akhirnya segera membentuk sosok tubuh dari seorang pemuda yang tidak lain. Sosok ini adalah Lindong. Tubuh Lindong yang telah bergabung kembali telah memancarkan aura yang cukup misterius dari dalamnya. Dan seolah-olah di dalam tubuh Lindong ada kekuatan dari petir surgawi. Tidak lama kemudian Lindong pun menundukkan kepalanya. Dia kali ini melihat tubuh fisiknya yang telah kembali terbentuk setelah dihancurkan oleh naga petir yang terakhir. Tatapan mata Lindong untuk sejenak terlihat cukup bingung. Dan segera setelah itu, dia pun mengepalkan kedua tangannya. Pada akhirnya, boom! Ketika Lindong melakukan kepalan tangan ini, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal itu mengeluarkan auman yang sangat menakutkan, seolah-olah seperti binatang kuno yang telah kembali bangkit. Dan kekuatan ini benar-benar kekuatan yang cukup sombong. Lindong bisa merasakan seolah-olah kekuatan di dalam tubuhnya tidak memiliki batas. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia melihat awan hitam serta petir yang ada di tempat ini. Pada saat ini, Lindong sudah tidak lagi merasakan ketakutan sedikit pun terhadap petir yang memiliki energi liar dan juga keras. Sebaliknya, Lindong merasa bahwa petir-petir yang ada di tempat ini semua adalah bawahannya. Sebuah cahaya petir pada akhirnya berkedip di dalam mata Lindong. Dia secara perlahan mengulurkan tangannya dan menangkap petir yang ada di hadapannya. Ketika Lindong bersentuhan dengan petir ini, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Seolah-olah petir ini seperti domba yang sudah dijinakkan. Dan hal ini membuat Lindong langsung tersenyum ke arah langit yang telah tertutup oleh petir. Tidak lama kemudian petir-petir yang ada di langit mulai berputar dan berubah menjadi pusaran petir yang sangat besar. Sebuah sambaran petir pada akhirnya dikeluarkan dari tengah-tengah pusaran itu. Dan kali ini Lindong bisa melihat bahwa di tengah-tengah pusaran ada sebuah simbol kuno. Dan itu adalah batu simbol petir. Lindong pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam tatapan matanya. Dia pun tertawa bahagia dan bergema di seluruh dunia petir ini. Karena Lindong tahu setelah dia mengalami 100.000 sambaran petir, pada akhirnya dia sekarang benar-benar memperoleh pengakuan dari batu simbol petir.
Meskipun pada saat ini sebuah kegembiraan besar terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat batu simbol petir, tapi Lindong tidak segera mengambil batu itu karena dia tahu meskipun Lindong sudah mendapatkan pengakuan dari batu simbol petir, bukan berarti dia sudah berhasil untuk mengendalikan batu simbol itu, karena di dalam tubuh Lindong masih ada batu simbol yang melahap. Jika dia langsung menyerap batu simbol petir dan dimasukkan ke dalam tubuhnya, maka dua kekuatan dari batu simbol leluhur akan saling melakukan tolak-menolak. Dan hasil dari penolakan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mampu ditahan oleh Lindong meskipun tubuh fisiknya sudah menjadi sangat kuat. Ketika Lindong melihat batu simbol petir yang sudah ada di hadapannya, dia kali ini segera berteriak di dalam hatinya, "Yan, keluarlah!" Karena pengetahuan Lindong belum cukup banyak, maka dia membutuhkan bantuan dari Yan. Ketika Lindong memanggilnya, kini Yan yang ada di dalam tubuh Lindong, dia pun segera mengatakan, "Wow, ternyata kamu sudah mendapatkan pengakuan dari batu simbol petir. Lindong, kau benar-benar sangat beruntung." Lindong pun lalu bertanya, "Yan, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, "Kekuatan dari batu simbol leluhur yang agung itu sangat sombong. Jika itu orang biasa dan mendapatkan salah satu dari batu simbol leluhur, maka dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan secara alami, seseorang sebenarnya tidak akan bisa memiliki batu simbol yang kedua. Tapi hal itu adalah sebuah pengecualian. Jika dirimu mampu mencapai kekuatan dari pemilikku, yaitu leluhur simbol. Jika levelmu sama dengan leluhur simbol, tidak akan sulit bagi dirimu untuk mengendalikan 8 batu simbol sekaligus." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa tertawa pahit, karena selama ini seseorang seperti leluhur simbol hanya satu kali muncul di dalam dunia ini. Bagaimana Lindong bisa membandingkan dirinya dengan leluhur simbol? Tidak lama kemudian, Yan pun kembali mengatakan, "Lindong, sebenarnya kamu adalah orang yang sangat beruntung karena telah mendapatkan batu simbol pelahap terlebih dahulu. Kekuatan dari batu simbol pelahap dianggap sebagai kekuatan akomodatif terbesar di antara 8 batu simbol leluhur yang agung. Meskipun masih ada resiko besar untuk mencoba menyesuaikan batu simbol petir ini, tapi untungnya kamu masih memiliki batu jimat leluhur untuk bisa mengurangi resiko itu." Lindong pun terkejut, lalu dia bertanya, "Hah? Batu jimat leluhur? Apakah sebenarnya batu jimat leluhur memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kekuatan dari batu simbol leluhur?" Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian berkata dengan sebuah kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan, "Alasan leluhur simbol menciptakanku saat itu adalah untuk membuat keseimbangan di antara kekuatan dari 8 batu simbol leluhur yang agung. Meskipun saat ini aku belum sepenuhnya memulihkan kekuatanku, karena di dalam tubuhmu hanya ada 2 batu simbol, yaitu batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Seharusnya itu tidak mustahil untuk bisa menjaga keseimbangan di antara mereka berdua." Mendengar kata-kata dari Yan ini, sebuah kegembiraan langsung muncul dalam ekspresi wajah dari Lindong. Dan Yan pun, dia segera mengatakan, "Lindong, biarkan pikiranmu masuk ke dalam istana Niwanmu. Segera setelah itu, biarkan batu simbol petir ini juga masuk ke dalamnya. Di saat yang bersamaan, aku akan segera bergerak untuk menjaga keseimbangan dari batu simbol petir dan juga batu simbol melahapmu. Selain itu, energi mental di dalam tubuhmu yang hingga pada saat ini belum mengalami perkembangan, maka kamu juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan level dari energi mentalmu." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun lalu berkata, "Hah? Sebenarnya energi mentalku bisa dinaikkan level?" Karena selama ini energi mental dari Lindong benar-benar mengalami stagnan, dan hal itu tidak bisa mengalami perkembangan ke tingkat selanjutnya. Kemacetan total dari perkembangan energi mental milik Lindong bahkan membuat Xiao Diao pada saat itu merasa cukup pusing dan tidak bisa berbuat apapun untuk bisa menaikkan kekuatan mental dari Lindong. Yang pada akhirnya, saat ini kekuatan jiwa dari Lindong telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, tapi energi mentalnya
masih stagnan dan berada di master simbol surgawi. Hal itu hanya setara dengan tahap nirwana. Yan pun kali ini kembali mengatakan, "Lindong, alasan kenapa energi mentalmu selama ini tidak bisa berkembang, itu adalah karena energi mentalmu diserap oleh batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhmu. Namun penyerapan ini bukan tidak memberikan imbalan apapun bagi dirimu. Lebih tepatnya, hal itu adalah mirip dengan semacam akumulasi, karena sebenarnya energi mentalmu itu telah disimpan dan dikumpulkan oleh batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhmu. Setelah waktunya benar-benar matang, maka seluruh kekuatan mental itu akan dikembalikan lagi padamu. Dan selanjutnya, pengembalian energi mental ini akan menjadi lebih kuat." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Ternyata begitu ya, aku baru saja mengerti." Tidak lama kemudian, tubuh dari Lindong segera mengambil posisi duduk di udara. Dia pun dengan cepat menutup matanya. Segera setelah itu, sebuah cahaya telah muncul di antara alis dari Lindong. Dan kali ini, batu simbol petir yang ada di hadapan Lindong juga telah berubah menjadi cahaya petir dan kemudian masuk ke dalam kepala Lindong. Hal ini benar-benar langsung menuju pada istana Niwan yang ada di dalam kepala Lindong. Istana Niwan milik Lindong ini seperti dunia kecil milik Lindong sendiri. Di dalamnya ada energi mental yang berdesir, sementara ada lubang hitam yang terus melayang-layang di tengahnya. Dan hal itu sebenarnya terus melahap kekuatan mental dari Lindong saat ini. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya petir tiba-tiba saja masuk dan memecahkan kedamaian di dunia kecil milik Lindong ini. Cahaya-cahaya petir ini dalam sekejap saja berubah seperti seorang penyerang yang akan mengobrak-abrik tempat ini. Namun pada akhirnya, hal itu segera menstabilkan diri di langit. Tidak lama kemudian, peng! Sebuah ledakan pun terdengar, dan petir yang besar kini telah benar-benar dikeluarkan dari langit untuk melakukan dominasi pada tempat ini dengan cara yang sangat sombong. Sikap sombong dari batu simbol petir ini tidak bisa diterima oleh batu simbol yang melahap. Segera setelah itu, batu simbol yang melahap mengeluarkan lubang hitam yang besar dan berputar-putar di langit. Hal itu segera menyerap semua petir yang benar-benar bergejolak di tempat ini. Pada akhirnya, dua kekuatan besar kali ini telah saling berbenturan di langit. Fluktuasi energi yang sangat liar dan juga ganas telah menyebar di dalam dunia kecil milik Lindong. Seluruh tempat ini seolah-olah akan segera dihancurkan. Lindong pun masih terdiam ketika dia mengamati kekacauan dari pertarungan antara batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Pada akhirnya, Lindong menyadari kenapa pada saat itu Tetua Moluo sangat keberatan ketika Lindong akan memperbaiki batu simbol petir. Karena sebenarnya hal itu akan langsung bertentangan dengan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuh Lindong. Lindong yang merasa tidak berdaya dengan dua bentrokan dari batu simbol itu, dia segera mengatakan, "Yan, lakukan saat ini juga." Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menganggukkan kepalanya. Dia berubah menjadi cahaya putih yang tiba-tiba saja terbang dan muncul di tengah-tengah dari batu simbol petir dan juga batu simbol melahap. Dalam sekejap saja, tangan dari Yan pun segera membentuk segel sambil mengatakan, "Segel keseimbangan." Setelah Yan mengatakan hal ini, dua utas cahaya putih dikeluarkan dari dalam telapak tangannya. Dan hal itu saling terhubung pada batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Segel cahaya yang sangat rumit ini segera melilit kedua batu simbol itu. Pada akhirnya, bentrokan antara batu simbol petir dan juga batu simbol melahap kini sebenarnya telah mereda dan akan benar-benar mendapatkan keseimbangan. Fluktuasi yang cukup unik kini telah terjadi di benang-benang cahaya yang dikeluarkan oleh Yan. Tidak lama kemudian, kedua batu simbol leluhur kini telah bergetar dan kekuatannya secara bertahap telah menyatu di langit. Lindong yang melihat dua kekuatan dari batu simbol leluhur telah benar-benar menyatu
dan juga berhenti untuk saling bersilangan. Hal itu membuat Lindong merasa cukup lega. Dan Lindong pun kini berkata, apa yang dikatakan Yan itu memang benar. Dan dia memang memiliki kekuatan magis yang bisa menyeimbangkan kekuatan dari batu simbol leluhur. Di sisi lain, Lindong juga cukup kagum dengan kekuatan akomodatif dari batu simbol melahap miliknya. Jika bukan karena kekuatan akomodatif ini, kemungkinan Yan juga akan mengalami kesulitan yang besar ketika mencoba menyeimbangkan dua batu simbol yang saling bersilangan. Dalam sekejap saja, dua batu simbol leluhur yang agung di dalam tubuh Lindong kini telah berangsur-angsur menjadi tenang. Pada akhirnya, Lindong bisa melihat bahwa batu simbol melahap tiba-tiba saja berputar, dan dia kali ini memuntahkan energi mental dari dalamnya, yang akhirnya energi mental yang dimuntahkan dalam dunia kecil milik Lindong ini membuat ukuran dari dunia ini sendiri sebenarnya telah mulai berkembang. Bahkan badai petir juga mulai terbentuk di tempat ini. Lindong segera merentangkan tangannya ketika dia melihat adegan ini, dan Lindong bisa merasakan bahwa energi mental di dalam tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bahkan kali ini, lapisan demi lapisan penghalang telah benar-benar ditembus oleh energi mental milik Lindong, yang sepertinya dia akan segera naik level. Pada saat energi mental milik Lindong telah melonjak, energi Yuan di dalam tubuh Lindong sebenarnya juga telah mulai berkembang, dan di dalamnya ada kilauan berwarna perak yang bercampur dengan energi Yuannya. Karena itu merupakan kekuatan petir yang berasal dari batu simbol petir, dan hal ini membuat kekuatan serang dari Lindong terasa cukup mengerikan. Lindong yang masih duduk dengan tenang di udara, dia bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit telah mulai naik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan mental dan juga kekuatan Yuan milik Lindong kali ini akan kembali naik level? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 13 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh dari Lindong yang pada saat ini masih duduk di udara di dalam dunia batu simbol petir, dia pun tertawa terbahak-bahak, dan Lindong bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari dalam tubuhnya telah meningkat dari hari ke hari. Dan hal ini adalah sebuah peningkatan yang luar biasa. Setelah 5 hari berlalu, pada akhirnya kekuatan Yuan dan juga energi mental yang agung di dalam tubuh Lindong secara bertahap menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti meningkat. Hal ini secara perlahan membuat Lindong pada akhirnya membuka mata setelah matanya tertutup rapat selama beberapa hari ini. Ketika mata dari Lindong terbuka, ada sebuah cahaya yang cemerlang kini muncul di pupil mata pekatnya. Lindong pun segera mengulurkan telapak tangannya ke depan, dan dia pada saat ini secara perlahan berdiri. Saat melakukan hal ini, Lindong bisa merasakan fluktuasi yang ganas di dalam tubuhnya, seolah-olah itu adalah binatang purba yang ganas pada akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Lindong yang bisa mendeteksi kekuatan besar di dalam tubuhnya tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam, dan dia pun tersenyum dengan puas karena peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh Lindong sebelumnya. Tidak lama kemudian Yan keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia menatap pemuda itu sambil mengatakan, "Lindong, saat ini kamu seharusnya telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, dan kamu hanya satu langkah lagi menuju tahap kematian mendalam." Lindong pun mengepalkan erat tangannya sambil mengatakan, tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna ya." Senyum puas pun kini segera memenuhi raut wajah dari Lindong. Dia jelas cukup senang dengan hasil dari pelatihannya kali ini. Sementara Yan, dia kembali mengatakan, "Dan tentu saja kultivasi dari energi mentalmu juga telah mendapatkan peningkatan besar."
Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena pada saat ini tubuhnya yang masih terdiam tidak melakukan apa-apa. Tapi tiba-tiba saja angin kencang mulai mengamuk di sekeliling tubuh dari Lindong, dan energi mental yang agung pada saat ini keluar dari dalam istana Niwan Lindong. Hal itu berubah menjadi badai energi mental yang ada di sampingnya, dan fluktuasi ini benar-benar sangat mengejutkan. Bahkan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Lindong pun tersenyum. Dia lalu mengatakan, sebenarnya energi mentalku berada di puncak master simbol ilahi tingkat awal. Karena penguasaan energi mental milik Lindong sebenarnya telah meningkat dengan sangat pesat. Dia tidak hanya langsung melompati master simbol surgawi, tapi juga langsung melangkah ke puncak awal dari master simbol ilahi. Di dalam kultivasi energi mental master simbol ilahi, hal itu dibagi menjadi dua, yaitu tahap awal dan juga tahap lanjutan. Namun hanya dua tahap ini saja yang masing-masing sebanding dengan kekuatan jiwa di tahap kehidupan mendalam dan juga tahap kematian mendalam. Biasanya, jika energi mental seseorang berada di puncak master simbol ilahi tingkat awal, maka seorang itu akan sebanding dengan seorang praktisi yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan jika seseorang melangkah ke master simbol ilahi tingkat lanjutan, maka hal itu akan setara dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Pada saat itu, seorang pemuda bernama Suyun yang merupakan master simbol ilahi yang ditemui Lindong di Pulau Roh Misterius. Dia hanya berada di tingkat awal dari master simbol ilahi. Dengan kata lain, Lindong kali ini tidak hanya mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, tapi kultivasi energi mentalnya juga telah mencapai puncak master simbol ilahi tingkat awal. Dan kedua kekuatannya saat ini benar-benar seimbang. Jika Lindong menggabungkan dua kekuatannya, maka dia sangat yakin tidak ada satu orang pun di tahap kehidupan mendalam yang bisa menandingi Lindong. Bahkan kali ini, Lindong juga akan mampu bertarung langsung dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Di sisi lain, tubuh fisik dari Lindong sebenarnya juga telah menjadi kuat. Lindong pun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan dia kali ini bisa melihat tato-tato naga hijau telah menempel di kulitnya. Dan hal itu setidaknya ada 50 tato yang telah bercahaya. Selain itu, Lindong masih bisa merasakan bahwa ini bukan batas maksimalnya, karena sejumlah energi yang besar masih tersembunyi jauh di dalam tubuh Lindong. Dan hal itu bisa memungkinkan Lindong untuk membuat tato lebih banyak lagi. Kekuatan penghancur di dalam tubuh Lindong adalah sesuatu yang sangat menakutkan, dan hal itu akan bisa langsung menghancurkan setiap rintangan yang ada di hadapannya. Setelah Lindong mampu bertahan dari 100.000 sambaran petir, tubuh fisiknya benar-benar telah diperkuat. Dan hal ini tidak bisa dibandingkan dengan saat pertama kali Lindong memasuki tempat ini. Lindong pun tertawa, lalu dia mengatakan, batu simbol petir memang merupakan item yang sangat bagus. Aku seharusnya sudah berada di tempat ini sekitar 2 bulan, dan sekarang sudah waktunya untuk keluar dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong dengan santai mengamati dunia petir yang telah diciptakan oleh batu simbol petir. Sesaat kemudian, tubuh Lindong secara perlahan menghilang dan keluar dari dalam dunia petir ini. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong telah muncul dalam dunia petir yang diciptakan oleh Kaisar Petir. Di tempat itu, matahari petir yang sebelumnya tergantung di langit kini telah benar-benar hilang. Bahkan interior dari dunia petir ciptaan Kaisar Petir ini telah dipenuhi dengan banyak petir. Dan energi yang ada di dalam tempat ini telah benar-benar berubah menjadi sangat kacau. Lindong yang baru saja keluar dari dalam dimensi batu simbol petir, dia terlihat cukup terkejut ketika melihat kekacauan di dalam dunia petir ciptaan Kaisar Petir. Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya perak kini segera muncul di hadapan Lindong. Hal itu segera berubah menjadi hologram dari Kaisar Petir. Setelah itu,
Hologram Kaisar Petir ini pun berkata, "Lindong, jika kamu melihat pesan ini, berarti kamu telah berhasil menguasai batu simbol petir. Selamat, aku benar-benar ingin melihat masa depanmu yang telah memiliki dua batu simbol leluhur yang agung. Sayangnya, aku sudah tidak memiliki waktu untuk bisa bertahan di dunia ini. Dan saat ini, aku akan benar-benar menghilang dari dunia. Energi di dalam dunia petir ciptaanku ini akan menghilang. Dan hal itu membuat petir-petir di dalamnya menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, aku telah mengirim Mulingsan keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Lindong, terimalah ini. Ini adalah sisik jiwa roh Yuan yang ditinggalkan oleh Mulingsan untukmu. Kamu bisa menggunakan benda ini untuk mencari Mulingsan." Setelah Kaisar Petir mengatakan hal ini, cahaya biru pun segera melesat ke arah Lindong. Dan hal itu berubah menjadi sisik biru yang muncul di hadapan Lindong. Sebelum benar-benar menghilang, Kaisar Petir pun mengatakan, "Lindong, meskipun saat ini kamu memiliki dua batu simbol yang agung, tapi kamu masih cukup lemah. Ingatlah untuk tidak mengekspos dirimu dengan mudah. Jika tidak, maka para Yimo itu pasti akan memburumu dan akan sangat sulit bagimu untuk bisa melindungi dua batu simbol leluhur yang agung dengan kekuatanmu saat ini. Lindong, aku sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Semoga kamu bisa membalikkan keadaan ketika dunia ini menghadapi bencana yang besar di masa depan, karena aku percaya pada pilihan leluhur simbol yang agung." Setelah kata-kata terakhir dari Kaisar Petir diucapkan, pada akhirnya hologram dari Kaisar Petir segera menghilang dari tempat ini. Pemilik dari batu simbol petir sebelumnya yang pernah terkenal di seluruh dunia benar-benar telah menghilang dari dunia ini. Raut wajah dari Lindong terlihat cukup rumit ketika menyaksikan hologram Kaisar Petir yang telah tersebar. Dia pun segera membungkuk dan memberikan hormat yang terakhir pada Kaisar Petir itu. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Tetua Kaisar Petir, semoga kamu beristirahat dengan tenang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia dalam sekejap melihat bahwa dunia petir ini telah benar-benar kacau. Lindong pun segera melambaikan lengan bajunya dan hal itu membuat ruang yang ada di depannya segera terdistorsi. Dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong menghilang dari tempat ini dan dunia petir ciptaan Kaisar Petir sekali lagi tidak memiliki kehidupan apapun setelah Lindong menghilang. Kekuatan di tempat ini benar-benar kacau dan pada akhirnya hanya menunggu kehancuran dari dunia petir ini. Cerita kemudian berpindah ke aula petir. Tidak ada lagi satu orang pun di tempat ini. Setelah Lindong muncul di dalam aula petir, jelas para pencari harta karun mereka juga telah pergi setelah 2 bulan. Lindong yang melihat tempat ini benar-benar kosong, dia pun langsung berkata, "Aku harus mencari Mulingsan lebih dulu." Ketika tubuh dari Lindong baru saja keluar dari dalam aula petir, tiba-tiba saja awan yang ada di langit berputar-putar dengan hebat. Suara raungan petir juga bergema di tempat itu. Lindong pun terkejut ketika menyaksikan pemandangan yang cukup familiar. Segera setelah itu, dia tersenyum sambil mengatakan, "Sebenarnya ini adalah ujian petir angin. Karena kekuatan mental dari Lindong sebenarnya telah meningkat, maka ujian petir angin juga harus dilalui oleh Lindong." Namun pada saat itu, ketika Lindong berada di dalam dimensi dari batu simbol petir, tidak ada ujian petir angin yang muncul di tempat itu. Setelah Lindong keluar, barulah dia akan mendapatkan ujian susulan. Sebuah ekspresi aneh terlintas di raut wajah Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, "Berapa banyak ujian petir angin yang telah bertumpuk secara bersama-sama." Karena pada saat ini, sebenarnya kekuatan mental dari Lindong telah melompat sangat jauh dan langsung berada di puncak awal master simbol ilahi. Maka ujian petir angin yang harus dia lalui juga sangat banyak, dan hal ini sebenarnya telah ditumpuk menjadi satu. Mengetahui fakta ini, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Namun dia benar-benar mengabaikan ujian petir angin yang telah bertumpuk di langit. Tubuhnya pun langsung bergegas dan dia benar-benar meninggalkan aula petir. Namun tiba-tiba saja, beng beng, sebuah petir yang liar dan ganas tidak terhitung jumlahnya pada saat ini
telah dikeluarkan oleh langit dan akan menyambar tubuh Lindong. Melihat hal ini, tubuh dari Lindong yang terbang tiba-tiba saja berhenti lalu dia berbalik. Sebuah cahaya petir melintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun langsung mengatakan, "Pergilah kalian dari tempat ini." Sebelum pada akhirnya petir-petir yang akan menyambar Lindong tiba-tiba saja berhenti di langit. Dan hal itu segera terbang kembali masuk ke dalam awan hitam. Seolah-olah petir-petir ini sangat ketakutan dengan Lindong. Dalam sekejap saja petir-petir yang ada di langit bergoyang dan mereka kini telah tersebar dengan cara yang cukup aneh. Semua petir yang ada di dunia ini, mereka terlihat seperti budak yang tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat pada Lindong karena dia adalah pemilik batu simbol petir. Ketika melihat awan hitam yang ada di langit menghilang, Lindong hanya bisa tersenyum. Dan mungkin dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menjalani ujian petiran angin dengan cara yang cukup sombong. Ketika memikirkan hal ini sejenak, membuat Lindong tersenyum. Namun dia dengan cepat bergegas maju untuk mencari Mulingsan. Dan pada saat ini, Lindong benar-benar telah keluar dari gua petir yang telah diciptakan Kaisar Petir. Dan sekali lagi, tubuh dari Lindong telah muncul di wilayah Laut Petir Langit. Lindong pun segera mengepalkan tinjunya. Dan pada saat ini, sisik roh Yuan berwarna biru yang diberikan oleh Mulingsan padanya tiba-tiba saja mulai bergetar. Sebuah suara kini langsung keluar dari dalamnya. "Kakak Lindong, jangan datang ke Pulau Petir Langit di wilayah luar dari wilayah Laut Petir Langit ini. Gerbang 9 tenang, aula langit misterius, dan 3 orang dari gerbang Yuan sedang menunggumu di tempat itu. Dan kali ini aku sudah tertangkap lalu terjebak oleh mereka. Selain itu, pada saat ini mereka juga memiliki bala bantuan yang lebih kuat di tempat ini. Maka dari itu, kamu jangan datang ke sini." Lindong yang mendengar pesan dari Mulingsan, dia pun segera tersenyum. Sementara ekspresi membunuh yang besar terlintas jelas dalam raut wajah Lindong. Pada akhirnya, hal itu membuat Lindong mengatakan, pada saat ini mereka telah berkumpul bersama-sama. Hal ini adalah sebuah keberuntungan bagiku karena aku tidak perlu sulit-sulit untuk mencari mereka semua. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong berubah menjadi cahaya hijau. Dia dengan cepat segera terbang menuju Pulau Petir Langit. Sementara niat membunuh yang besar kini juga terpancar dari dalam tubuh Lindong. Meskipun perburuan harta karun di dalam gua petir telah berakhir, tapi wilayah Pulau Langit Petir masih cukup ramai. Beberapa ahli telah berkumpul di tempat ini dan tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda untuk segera pergi setelah 2 bulan penuh menunggu di tempat ini. Alasan mereka melakukan hal itu karena mereka semua sedang menunggu satu orang yang telah memperoleh harta paling banyak di dalam gua petir. Dan orang itu yang jelas adalah Lindong. Meskipun Pak Tua Moluo adalah seorang ahli elit yang terkenal di Laut Iblis Kekacauan juga memasuki wilayah itu, tidak ada seorang pun di tempat ini yang berani untuk bertanya pada Pak Tua Moluo. Oleh karena itu, jika mereka ingin mengetahui harta apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dunia petir, maka mereka harus memaksa Lindong untuk mengatakannya. Dan Pulau Petir ini adalah jalan yang harus dilalui oleh seseorang ketika ingin keluar dari wilayah Laut Petir Langit. Oleh karena itu, mereka semua telah berjaga di tempat ini. Karena begitu Lindong meninggalkan gua petir itu, maka dia pasti akan segera datang ke tempat ini. Selain itu, di Pulau Petir Langit sekarang juga ada bala bantuan dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Jika Lindong muncul, hampir tidak mungkin bagi dirinya untuk menghindari penangkapan ini. Selain itu, juga ada formasi besar yang telah menyebar di atas langit Pulau Petir Langit. Di tengah-tengah formasi itu ada sebuah penjara yang pada saat ini mengurung Mulingsan di dalamnya. Di dalam penjara ini sendiri, Mulingsan masih mengamuk menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Namun dia benar-benar tidak bisa menghancurkan penjara yang telah mengurung dirinya. Karena sebenarnya formasi ini dibentuk
oleh 4 orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Maka dari itu, terlepas seberapa besar perjuangan dari Mulingsan, dia tidak akan pernah bisa meloloskan diri dari dalam penjara ini. 4 sudut dari formasi penjara telah dijaga oleh 4 orang yang ekspresi di raut wajahnya kali ini terlihat acuh tidak acuh ketika melihat perjuangan dari Mulingsan mengamuk di dalam penjara. Dari keempat orang yang telah menjaga formasi penjara, 2 orang diantaranya adalah tetua dari gerbang 9 tenang dan juga pria parubaya yang bernama Pamantau dari aula langit misterius yang telah ditemui oleh Lindong sebelumnya. Sementara 2 orang lainnya, mereka adalah tetua susulan dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Dan pada saat ini, kekuatan mereka berdua juga telah berada di tahap awal dari kematian mendalam. Tidak lama kemudian tatapan mata Pang Hao melihat ke wilayah terdalam dari wilayah laut petir langit. Dengan ekspresi yang suram di raut wajahnya, dia pun berkata, sudah 2 bulan, namun Lindong belum menunjukkan dirinya. Apakah mungkin dia telah dibunuh oleh Mo Luo? Liu Xiangxuan yang ada di samping Pang Hao, dia pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Mo Luo itu memang cukup sombong, tapi dia juga merupakan individu yang bangga dan tidak mungkin bagi seorang Mo Luo akan membunuh anggota generasi yang lebih muda. Pang Hao pun kemudian menimpali, karena Lindong tidak muncul setelah waktu yang lama, itu hanya bisa berarti bahwa dia memang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sebuah harta karun di dalam dunia petir itu. Lindong, dia benar-benar terkutuk. Mo Luo, dia juga terkutuk. Harta karun di dalam dunia petir seharusnya menjadi milik kita. Pang Hao mengatakan hal ini dengan sebuah kecemburuan dan juga kebencian yang terlintas dalam tatapan matanya. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Liu Xiangxuan hanya bisa mengernyitkan dahinya. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di dalam hati Liu Xiangxuan merasakan sebuah ketidaknyamanan karena dia pada awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini setelah keluar dari gua petir itu. Namun sekte miliknya telah memerintahkan Liu Xiangxuan untuk mendapatkan informasi mengenai harta karun apa yang sebenarnya terletak di dalam dunia petir. Karena orang-orang sangat tahu sebuah item yang dilindungi oleh Mo Luo, jelas hal itu bukan item biasa. Mengingat kemampuan dari Mo Luo, tidak ada satupun orang di Laut Iblis Kekacauan yang berani bertanya dengannya. Oleh karena itu, pada saat ini hanya Lindong target satu-satunya yang bisa ditekan untuk membocorkan harta karun apa yang berada di dalam dunia petir. Dan orang-orang ini menganggap Lindong sebagai kesemek yang lembut. Namun setelah menyaksikan ketangguhan dari Lindong, Liu Xiangxuan tidak berpikir seperti itu. Dia merasa bahwa Lindong bukanlah kesemek lembut yang bisa diperas seenak mungkin. Liu Xiangxuan melirik pada Pang Hao, lalu dia mengatakan, mari kita tunggu setengah bulan lagi. Jika dalam waktu itu Lindong masih belum muncul, maka kita akan menyerah untuk menunggunya di tempat ini. Liu Xiangxuan sadar bahwa sebenarnya di pulau ini hanya gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius yang memiliki total 4 ahli di tahap kematian mendalam. Selain itu, juga ada 3 orang dari gerbang Yuan yang juga berada di level itu. Dan hal ini sama artinya dengan 7 orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal telah berjaga di tempat ini untuk menunggu Lindong. Barisan seperti ini adalah sesuatu yang akan membuat Lindong pasti tidak akan berani melarikan diri jika dia telah muncul ke tempat ini. Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, Pang Hao hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, sebenarnya kita semua tidak bisa menunggu lebih lama di tempat ini karena sekteku ingin menuju wilayah Laut Api. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Liu Xiangxuan menjadi cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, wilayah Laut Api, apakah itu karena akan diadakan kompetisi petir yang diselenggarakan oleh Aula Istana Api? Pang Hao pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, benar, dan juara akhir dari kompetisi ini akan mendapatkan batu simbol petir yang legendaris. Dan itu benar-benar objek surgawi. Siapapun yang bisa mendapatkan batu simbol petir
pasti akan langsung menjadi praktisi tingkat atas di masa depan. Alasan mengapa Moluo bisa bertindak dengan cara yang sombong adalah karena dia memiliki batu simbol api di tangannya. Bukankah begitu? Mendengar ucapan dari Pang Hao, Liu Xiangxuan kali ini mengatakan, "Hah? Menjadi juara? Kita berdua hanya berada di peringkat 30 ke bawah di daftar pemula, dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa menjadi juara, dan kemungkinan hanya 10 monster teratas di dalam daftar pemula yang akan memiliki kesempatan untuk bisa menjadi juara. Contohnya adalah peri api Tang Xilian dari Aula Istana Api, kemudian Raja Gajah Kecil Zhouze dari Gunung Seribu Gajah, serta Iblis Gelap Teng Kui dari wilayah Laut Gelap." Mendengar kata-kata dari Liu Xiangxuan, ekspresi di raut wajah Pang Hao menjadi sangat jelek, karena orang-orang yang disebutkan itu adalah orang-orang generasi muda terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Meskipun Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan dianggap sebagai anggota generasi muda peringkat atas dari Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius, tapi mereka sebenarnya hanya berada di peringkat 30 terbawah dari daftar pemula generasi muda untuk seluruh Laut Iblis Kekacauan. Dan orang-orang yang disebutkan Liu Xiangxuan, mereka masuk dalam daftar 10 besar. Ketika berhadapan dengan orang-orang itu, Pang Hao yang memiliki keangkuhan tidak akan pernah berani untuk menunjukkan kesombongannya. Jelas kesenjangan kekuatan di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian Liu Xiangxuan pun kembali berkata, mengingat kekuatan Lindong saat ini, kemungkinan dia akan mampu masuk ke peringkat 20 teratas dalam daftar pemula ini. Aku ingin tahu, apakah Lindong benar-benar memiliki peluang untuk melawan orang-orang kejam itu? Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, Pang Hao pun menjawabnya dengan cara yang cukup jahat. Kenapa kamu memikirkan bocah itu? Tidak akan mudah untuk masuk dalam peringkat 20 besar dalam daftar pemula ini. Terlebih lagi, bahkan jika Lindong itu memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia harus melewati pos pemeriksaan kematian di tempat ini dulu. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Liu Xiangxuan tidak menjawab apapun, tapi dia diam-diam setuju dengan ucapan dari Pang Hao, karena bahkan di dalam daftar peringkat 10 besar teratas dari generasi muda, mereka hanya bisa bersembunyi ketika dihadapkan dengan 7 orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Terlebih lagi, pada saat ini kekuatan Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam. 3 sosok yang diam-diam duduk di atas gunung, tidak jauh dari tempat Liu Xiangxuan dan juga yang lainnya berada. Ekspresi di raut wajah mereka acuh tidak acuh. Sementara energi Yuan yang sangat kuat terpancar dari dalam tubuh mereka, karena sebenarnya mereka adalah trio Huo Yuan. Tidak lama kemudian, Li Lei pun berkata, beberapa saat sebelumnya ada fluktuasi yang dipancarkan dari tangan gadis kecil itu, dan sepertinya itu adalah sebuah pesan yang dia kirimkan pada Lindong. Mendengar hal ini, Huo Yuan pun tersenyum sambil mengatakan, sepertinya Lindong kali ini memang telah benar-benar meninggalkan dunia petir. Mengingat karakternya, dia pasti akan segera datang ke tempat ini. Begitu dia tahu bahwa gadis kecil temannya telah terjebak di Pulau Petir Langit. Kali ini misi kita memang dianggap gagal, dan fluktuasi dari Tuan Besar di dalam dunia petir itu juga telah menghilang. Kemungkinan dia telah dibunuh oleh Moluo. Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Li Lei dan juga Chen Ling hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Moluo, orang itu memang terlalu kuat. Tidak lama kemudian Huo Yuan kembali berkata, lupakan saja hal itu. Menghabisi Lindong juga bisa membantu kita untuk menebus sebagian dari kegagalan kita. Setelah itu, kita juga harus bergegas menuju wilayah Laut Api. Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Li Lei pun terkejut. Lalu dia mengatakan, apakah sebenarnya hal ini berhubungan dengan kompetisi yang diselenggarakan oleh Aula Istana Api? Namun mengingat kekuatan kita bertiga, tidak ada jaminan bahwa kita akan menjadi pemenang di tempat itu. 10 orang generasi muda dalam daftar teratas dari Laut Iblis Kacauan bukanlah orang-orang yang penurut. Mendengar ucapan dari Li Lei, Huo Yuan pun segera menjawabnya, sekte kita pada saat ini juga telah memberitahu senior Hua, dan dia
juga akan pergi ke tempat ini. Karenanya, kita kemungkinan besar akan bisa muncul sebagai juara. Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lile dan juga Chen Ling merasa cukup kaget. Setelah itu, mereka pun mengatakan, "Oh, benarkah senior Hua telah dikirimkan ke tempat ini? Dalam hal ini, sebenarnya kita telah mendapatkan bantuan besar." Kepala gerbang Yuan pernah berkata bahwa senior Hua ini telah lahir 100 tahun yang lalu. Semua kemuliaan yang disediakan untuk anggota generasi muda wilayah Suan Timur tidak akan pernah bisa dimonopoli oleh Zhou Tong. Mendengar kata-kata itu, Huo Yuan pun tersenyum, lalu mengatakan, "Jika aku tidak salah, batu simbol petir seharusnya merupakan harta yang telah diperoleh Mo Luo di dalam dunia petir." Tidak terduga bahwa batu simbol petir sebenarnya telah tersembunyi di tempat itu. Dan aku tidak tahu kenapa Mo Luo sebenarnya bersedia untuk memamerkan batu simbol petir. Dengan adanya hal ini, maka gerbang Yuan akan dengan senang hati mengambil dari tangan Mo Luo. Chen Ling dan juga Lile pun tertawa, lalu mereka menjawabnya, "Itu sangat wajar bagi Mo Luo meludah setelah menyambar barang-barang kita." Huo Yuan segera menganggukkan kepalanya, dan pada saat dia akan berbicara kembali, tiba-tiba saja raut wajah dari Huo Yuan berubah. Tatapan matanya segera melihat pada bagian terdalam wilayah laut petir langit, dan rasa dingin yang gelap tiba-tiba saja melonjak di dalam hatinya. Huo Yuan pun langsung berkata, "Lindong telah datang." Mendengar hal ini, Chen Ling dan juga Lile merasa cukup senang. Lalu mereka tersenyum lebar. Tidak lama kemudian salah satu ahli yang ada di tempat ini, yang juga bisa merasakan kedatangan dari Lindong, dia segera berteriak, "Seseorang telah keluar dari wilayah laut petir langit." Mendengar teriakan ini, banyak pasang mata segera melihat pada bagian terdalam dari wilayah laut petir langit. Raut wajah mereka pada saat ini juga dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya hijau melesat dengan sangat cepat yang bergegas menuju pulau petir langit. Pada akhirnya, secara perlahan berhenti di depan banyak pasang mata. Karena itu, sebenarnya adalah Lindong. Ketika melihat hal ini, Pang Hao pun tersenyum. Dengan niat membunuh yang besar, dia langsung mengatakan, "Lindong, akhirnya kau menunjukkan dirimu." Tubuh dari Lindong yang masih melayang di udara di tempat ini, raut wajahnya terlihat cukup dingin ketika melihat banyak orang telah berkumpul di pulau petir langit. Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada formasi cahaya yang ada di tengah-tengah pulau itu. Dia bisa melihat bahwa Mulingsan telah dikurung di dalamnya, yang kali ini masih berusaha untuk membebaskan dirinya. Melihat hal ini, Lindong merasa lega karena sebenarnya Mulingsan tidak cedera sedikit pun. Karena pada saat itu Lindong telah berjanji pada kakek Mulan untuk menjaga Mulingsan. Jika sampai terjadi sesuatu pada Mulingsan yang membuatnya terluka parah, maka Lindong akan sangat kesulitan bertanggung jawab pada klan Pausage Abadi. Pang Hao yang melihat Lindong, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat ganas. Lalu dia mengatakan, "Lindong, setelah bersembunyi untuk waktu yang cukup lama, kamu akhirnya menunjukkan dirimu." Mendengar hal itu, Lindong hanya melirik Pang Hao. Lalu dia mengatakan, "Sepertinya kau menolak untuk belajar, bahkan setelah aku mematahkan salah satu tanganmu." Mendengar hal ini, Pang Hao pun segera marah. Lalu dia menjawabnya, "Tenang saja, aku akan mengumpulkan semuanya kembali bersama dengan bunga yang harus kau bayar. Bagaimana kalau aku memotong semua anggota tubuhmu, kemudian memasukkanmu ke dalam kaleng? Bagus atau tidak?" Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong pun segera menjawabnya, "Bukan ide yang buruk, dan aku akan mempertimbangkan idemu itu." Tidak lama kemudian tetua dari gerbang 9 tenang. Dia mulai tertawa dengan cara yang aneh sambil mengatakan, "Lindong, apakah kamu masih ingin membuat lelucon seperti itu di tempat ini? Dan apakah kau tidak tahu bahwa di tempat ini ada total 7 orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal sedang menunggumu?" Mendengar hal ini, Lindong segera menyipitkan matanya.
Dia menyapu seluruh pulau, dan pada akhirnya Lindong benar-benar menemukan 7 aura yang sangat kuat. Dia pun segera menganggukkan kepalanya sambil berkomentar, adegan di tempat ini memang cukup luar biasa. Sementara Paman Tau dari Aula Langit Misterius, dia segera mengatakan, Lindong, Aula Langit Misteriusku tidak ingin berbuat banyak masalah untukmu. Selama kamu menyerahkan apa yang telah kamu peroleh di dalam dunia petir, maka Aula Langit Misterius milikku akan segera pergi dari tempat ini dan tidak akan mengganggumu lagi. Mendapat perkataan seperti itu, Lindong pun segera mengatakan, dengan adanya tetua Moluo bersamaku, apakah menurut kalian anggota generasi muda sepertiku ini akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan harta karun di tempat itu? Paman Tau pun tercengang sebelum akhirnya dia mengatakan, Lindong, sepertinya kamu memang tidak berniat untuk bekerja sama dengan kita. Kalau begitu, jangan salahkan Aula Langit Misteriusku. Tetua dari Gerbang 9 Tenang hanya bisa tertawa. Dia lalu mengatakan, hei, kenapa kamu harus berbicara omong kosong seperti itu? Segera tangkap dia. Gerbang 9 Tenangku cukup terampil untuk bisa mendapatkan informasi dari banyak orang. Begitu Lindong mendarat di tangan kita, maka dia tidak akan bisa lagi untuk memutuskan apakah dia akan memberitahu kita atau tidak. Yang perlu kalian berdua lakukan saat ini adalah menjaga formasi ini tetap stabil. Sementara urusan Lindong, serahkan pada kita berdua. Salah satu tetua itu pun kemudian berkata dengan niat membunuh yang luar biasa dari dalam tubuhnya, Lindong, aku ingin melihat bagaimanakah dirimu berencana untuk melarikan diri dari kita. Mendengar ucapan ini, Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya, dan tatapan mata Lindong masih acuh tidak acuh ketika dia melihat 2 orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal bergegas menuju ke arahnya. Jika hal ini terjadi sebelum Lindong memasuki dunia petir, mungkin secara alami dia tidak akan pernah mampu bertarung melawan mereka berdua. Tapi kali ini semuanya sudah berubah, dan kekuatan Lindong telah meningkat jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan sempurna dari tahap kehidupan mendalam ditambah dengan puncak awal dari Master Simbol Ilahi memungkinkan Lindong untuk bisa langsung bertarung dengan para ahli di tahap kematian mendalam tingkat awal. Bahkan hal itu bisa dilakukan Lindong tanpa menggunakan teknik lain. Tidak lama kemudian cahaya hijau segera meletus dari dalam tubuh Lindong. Tubuhnya bergerak dengan sangat cepat, dan beberapa bayangan kini telah tertinggal di langit. Banyak orang yang ada di tempat ini melongo ketika melihat pergerakan dari Lindong yang benar-benar sangat cepat. Bahkan tetua dari Gerbang 9 Tenang ketika melihat adegan ini juga sangat kaget. Lalu dia mengatakan, kecepatannya sungguh mencengangkan. Hal ini dikatakan oleh tetua dari Gerbang 9 Tenang sambil merasakan detak jantungnya berdebar dengan hebat. Bahkan 2 tetua itu tidak bisa menandingi kecepatan dari Lindong. Meskipun pada saat ini Lindong tidak menggunakan sayap naga hijau miliknya, tatapan mata dari tetua itu berubah menjadi sangat dingin lalu mengatakan, bocah, sebenarnya kamu sedang mencari kematian. Karena dia berpikir bahwa Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam, sementara dirinya adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Jika hanya didasarkan dengan kekuatan itu, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa melawan dirinya. Setelah mengatakan hal ini, tetua itu pun menekuk kedua jarinya dan kemudian berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Sementara kekuatan Yuan yang agung juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi pedang bercahaya yang dilapisi dengan energi kematian. Pedang itu pun segera diulurkan dan akan menembus tenggorokan dari Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong sama sekali tidak berniat untuk menghindar. Sebaliknya, dia malah mengulurkan tangannya, dan Lindong benar-benar berencana untuk memblokir serangan dari tetua Gerbang 9 Tenang. Melihat hal ini, tetua itu pun tertawa dengan dingin. Sekali lagi, dia mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuhnya sambil mengatakan, dasar orang bodoh. Dan pada akhirnya, pedang tajam dari tetua itu benar-benar langsung mengenai telapak tangan dari Lindong. Namun tidak ada sedikit pun darah yang keluar dari tangan Lindong. Seolah-olah
tangan Lindong pada saat ini telah berubah menjadi logam yang sangat keras, dan hal itu tidak bisa tertembus dengan pedang yang telah dilapisi oleh energi kematian. Adegan ini membuat tetua gerbang 9 tenang menjadi sangat terkejut. Segera setelah itu, dia menarik pedangnya dan mencoba melangkah mundur. Namun ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat dingin. Segera setelah itu, tangan dari Lindong mengepal dengan erat dan akhirnya pedang dari tetua itu yang berisi energi kematian langsung dihancurkan oleh Lindong. Pupil mata dari sang tetua tiba-tiba saja menyusut dan dia merasakan sensasi yang tidak nyaman segera melonjak di dalam tubuhnya. Tetua gerbang 9 tenang yang merasakan ketidaknyamanan ketika berhadapan dengan Lindong. Dia pun langsung mengambil langkah untuk mundur. Melihat hal ini, Lindong pun segera tersenyum sambil mengatakan, kau terlalu lambat." Dalam sekejap saja, ruang yang ada di depan tetua itu menjadi terdistorsi dan Lindong kali ini telah muncul di depannya. Sambil tersenyum dengan ekspresi yang cukup aneh, Lindong pun segera mengayunkan telapak tangannya untuk memotong udara, dan hal itu disertai dengan cahaya hijau. Dalam sekejap saja, pukulan dari Lindong ini segera mengenai dada dari tetua gerbang 9 tenang, dan pada akhirnya tetua itu pun terlempar mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Serangan dari Lindong menyebabkan tempat ini menjadi cukup gempar. Tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa Lindong akan benar-benar melukai seseorang yang berada di tahap kematian mendalam ketika melakukan bentrokan. Salah satu tetua lainnya dari gerbang 9 tenang ketika melihat adegan ini, dia terlihat cukup marah, dan kemudian tetua ini pun berteriak, "Bocah kecil, beraninya kau telapak tangan gelap kematian." Setelah mengatakan hal ini, tetua lain dari gerbang 9 tenang mengeluarkan sebuah telapak tangan yang langsung mengarah pada Lindong. Di dalam telapak tangan itu sendiri berisi energi kematian yang benar-benar kaya. Jelas pada saat ini, tetua lain dari gerbang 9 tenang tidak berniat untuk meremehkan Lindong setelah dia melihat bahwa tetua sebelumnya berhasil dilukai oleh Lindong. Maka dari itu, tetua lain ini pun segera menggunakan seni bela diri terkuat untuk berhadapan dengan Lindong. Namun pada saat ini Lindong hanya bisa melirik pada telapak tangan hitam yang bergegas ke arahnya, dan Lindong benar-benar memilih untuk mengabaikan serangan itu. Dia pun segera melambaikan lengan bajunya, dan energi mental yang agung kini segera dikeluarkan Lindong, kemudian berubah menjadi tangan energi mental yang besar. Dalam sekejap saja, hal itu pun langsung bertabrakan dengan tangan hitam, dan akhirnya tangan hitam itu pun langsung dihancurkan oleh tangan energi mental milik Lindong. Ketika melihat hal ini, banyak para penonton hati mereka merasa terguncang, lalu mengatakan, energi mental yang sangat kuat. Situasi ini benar-benar berbeda dari harapan mereka semua. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong telah benar-benar menjadi sangat tangguh. Kekuatan yuannya sudah sangat kuat, tapi ternyata Lindong juga memiliki energi mental yang kuat. Lindong pun mengabaikan banyak perbincangan orang-orang di tempat ini. Tubuhnya segera melesat menuju formasi cahaya yang ada di tengah-tengah pulau. Dia pun mengepalkan tangannya, dan pada saat ini 30 tato naga hijau telah dikeluarkan dari dalam tangan Lindong. Tato-tato ini juga langsung bercampur dengan cahaya berwarna perak. Riak energi yang dikeluarkan adalah sesuatu yang bahkan lebih sombong dari tato naga hijau biasa. Karena sebenarnya pada saat ini Lindong telah menggabungkan kekuatan dari tato naga hijau dengan batu simbol petir. Maka hal itu akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Setelah mengeluarkan 30 tato naga hijau dari tangannya, Lindong segera melemparkan tinju, dan suara raungan naga pun bergema di tempat ini. Segera setelah itu, tinjuan dari Lindong menghantam formasi cahaya yang telah diciptakan 4 orang di tahap kematian mendalam tingkat awal. Dalam sekejap saja, formasi itu pun memiliki banyak retakan, dan kemudian detik berikutnya formasi cahaya benar-benar meledak. Semua orang yang ada di tempat ini
Mereka pun sangat terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka bahwa Lindong yang hanya mengandalkan tubuh fisiknya bisa langsung melukai dua orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Bahkan dia juga langsung bisa menghancurkan formasi yang dijaga oleh dua orang tahap kematian mendalam tingkat awal yang lainnya. Dan hal itu hanya dilakukan Lindong dengan satu kali pukulan. Jelas pada saat ini semua orang sadar bahwa kekuatan Lindong telah meningkat pesat hanya dalam waktu 2 bulan ini. Huo Yuan yang ada di atas gunung ketika melihat adegan ini, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat suram. Bahkan dia juga bisa merasakan jejak yang berbahaya dari kekuatan Lindong. Huo Yuan secara perlahan berdiri dari tempatnya duduk. Tatapan matanya terlihat dingin ketika melihat pada Lindong. Lalu dia mengatakan, ini akan semakin menarik. Niat membunuh yang besar tiba-tiba saja terpancar dari Huo Yuan, Chen Ling, dan juga Li Lei. Suasana di Pulau Petir Langit saat ini benar-benar menjadi cukup rumit. Beberapa penonton terkejut ketika mereka melihat pada Lindong yang telah menghancurkan formasi hanya dengan satu pukulan saja. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka bahwa Lindong akan dengan mudah menghancurkan formasi yang telah dibuat oleh 4 orang di tahap kematian mendalam tingkat awal hanya dengan satu pukulan seperti itu. Prestasi seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Bahkan hal itu tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Namun Lindong benar-benar mampu melakukannya. Mata cantik dari Liu Xiangxuan melihat pada Lindong dengan ekspresi yang cukup muram. Segera setelah itu dia mengatakan, Lindong, sebenarnya dia telah menjadi lebih kuat lagi. Sementara Pang Hao hanya bisa menggertakkan giginya dengan iri sambil mengatakan, Japingan Lindong, dia pasti telah mendapatkan kesempatan bertemu dengan harta yang tidak ternilai di dalam dunia petir. Jika tidak, maka sangat mustahil bagi Lindong memiliki kekuatan yang melambung sejauh itu. Karena saat ini Pang Hao juga bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Lindong sebenarnya telah mencapai di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan bahkan Lindong tidak lebih lemah dari Pang Hao. Selain itu, energi mental dari Lindong juga telah mencapai puncak awal master simbol ilahi. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa memblokir serangan dari seorang ahli di tahap kematian mendalam tingkat awal hanya dengan mengandalkan energi mentalnya saja. Selain itu, Pang Hao juga menyadari bahwa Lindong memiliki banyak trik di dalam lengan bajunya. Jika sampai Lindong mengeluarkan banyak triknya itu, kemungkinan semua orang yang ada di tempat ini akan sangat kesulitan untuk berurusan dengan Lindong. Setelah Lindong menghancurkan formasi penjara, Mu Lingsan pada saat ini segera bergegas keluar dan menuju ke sisi Lindong sambil mengatakan, Kakak Lindong. Lindong pun segera melirik Mu Lingsan. Dia lalu bertanya, apakah kau terluka? Mu Lingsan pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata dari Mu Lingsan dengan marah melihat pada trio Huo Yuan yang ada di gunung. Dan Mu Lingsan pun dia mengatakan, ini semua adalah karena ketiga jabingan itu. Aku baru saja meninggalkan aula petir dan berencana menunggumu di luar. Tapi mereka datang, kemudian menangkap dan menjebakku secara paksa di tempat ini. Mendengar ucapan dari Mu Lingsan, Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Dan tatapan matanya kali ini terlihat acuh tidak acuh ketika melihat pada trio Huo Yuan. Segera setelah itu, sambil tersenyum bengis, Lindong mengatakan, bagus sekali, karena kalian semua sudah ada di tempat ini, maka aku tidak perlu takut untuk meluangkan waktu demi mencari kalian bertiga. Mendengar ucapan dari Lindong, Huo Yuan pun tertawa sambil mengatakan, haha, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal di dalam dunia petir, makanya kamu tampak jauh lebih percaya diri saat ini. Tapi tenanglah, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, bahwa aku akan membawa mayatmu kembali ke wilayah Swan Timur dan mengirimkannya pada sekte Dao. Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lindong tertawa samar lalu menjawabnya, aku khawatir tidak ada satupun dari kalian yang memiliki kualifikasi untuk mengantarkan mayatku. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menoleh pada orang-orang dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius.
Lindong pun, dia berkata, mereka bertiga dan juga aku memiliki dendam hidup dan mati. Jika kalian semua yang ada di tempat ini ikut campur tangan, maka aku tidak akan memaafkan salah satu dari kalian. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika kalian tetap campur tangan, maka kalian harus menanggung akibatnya. Mendengar kata-kata dari Lindong, mata cantik dari Liu Xiangxuan kini telah menyusut. Sementara di sisi lain, Pang Ho pun tertawa dengan marah. Lalu dia mengatakan, Lindong, kau pikir kau itu siapa? Hanya dengan kekuatan kecilmu, kamu benar-benar berani mengancam gerbang 9 tenangku. Tetua, bunuh bocah itu. Setelah Pang Ho mengatakan hal ini, dua tetua dari gerbang 9 tenang miliknya segera melesat ke arah Lindong. Sementara Lindong kali ini melihat pada Mu Lingsan sambil mengatakan, Lingsan, kamu mundur sedikit dan hati-hati. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya niat membunuh yang besar terpancar dalam tatapan mata Lindong. Karena gerbang 9 tenang tidak bisa dinasehati baik-baik, maka Lindong tidak akan menahan diri lagi. Mu Lingsan yang mendapatkan perintah dari Lindong segera menganggukkan kepalanya. Dia langsung mengatakan, Kakak Lindong, berhati-hatilah. Apakah kamu membutuhkan penutup peti mati kehidupan kematian? Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong berkata, tidak perlu. Dan tiba-tiba saja Lindong mengepalkan tangan. Tongkat Kaisar Petir dalam sekejap kini segera muncul di tangan dari Lindong. Sebuah riak energi yang sangat mengejutkan segera tersebar dari tongkat itu. Dan tongkat Kaisar Petir ini memiliki kekuatan ofensif yang sangat sombong dan tidak kalah dengan penutup peti mati kehidupan kematian. Selain itu, penutup peti mati kehidupan kematian juga sangat misterius. Selain Mu Lingsan, tidak ada orang lain yang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan bawaannya. Oleh karena itu, lebih baik Lindong menggunakan tongkat Kaisar Petir yang telah sepenuhnya menjadi milik Lindong. Sebuah keributan segera terjadi di tempat ini ketika Lindong mengeluarkan tongkat Kaisar Petir. Banyak tatapan mata dipenuhi dengan keserakahan. Sementara dua tetua dari gerbang 9 tenang ketika melihat Lindong telah memegang tongkat Kaisar Petir, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam lalu berkata, bunuh bocah itu. Dua tetua itu pun saling bertukar pandang. Lalu mereka mengatakan, kita serang bocah itu secara bersama-sama. Setelah mengatakan hal ini, dua tetua dari gerbang 9 tenang mengepalkan tangan mereka sebelum akhirnya pedang hitam panjang dengan aura yang sangat dingin muncul di tangan masing-masing. Berdasarkan fluktuasi yang dipancarkan dari dalamnya, pedang itu merupakan harta karun yang sangat kuat. Kedua orang tua dari gerbang 9 tenang kali ini melesat dengan cepat ke arah Lindong. Sementara energi jiwa di dalam tubuh mereka juga telah dikeluarkan dengan cara yang gila-gilaan. Dua cahaya dari pedang dengan cepat menembus ruang kosong, dan hal itu menuju ke arah Lindong. Namun pada akhirnya, dang! Dua serangan itu pun langsung ditahan oleh Lindong menggunakan tongkat Kaisar Petir. Sebuah percikan api yang sangat mengerikan segera dikeluarkan dari tabrakan senjata itu. Kilatan dingin terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun langsung mengatakan, karena kalian berdua menginginkan tongkat Kaisar Petir di tanganku, maka aku akan mengizinkan kalian untuk melihat kekuatan yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengepalkan tangannya dengan erat pada tongkat Kaisar Petir. Dan semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat cahaya petir berkedap-kedip di atasnya. Tongkat Kaisar Petir ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Kaisar Petir menggunakan batu simbol petir. Karena sekarang Lindong telah menjadi pemilik dari batu simbol petir, maka dia akan bisa dengan mudah melepaskan seluruh kekuatan dari tongkat Kaisar Petir. Tidak lama kemudian suara auman pun terdengar, dan hal itu sebenarnya keluar dari 9 naga yang ada di ujung tongkat Kaisar Petir. Tampaknya naga-naga ini telah menjadi hidup dan melepaskan kekuatan petir yang seperti raungan ke arah langit. Lindong pun segera mengatakan, tongkat langit penyegel naga petir. Setelah Lindong mengatakan hal ini, cahaya petir pun segera turun dari seluruh langit, dan semua orang bisa melihat tiba-tiba saja petir-petir itu pun bergabung menjadi 2 naga petir yang akhirnya terbang dan berubah menjadi tongkat petir raksasa 1000 kaki. Hal itu
secara gila-gilaan telah turun dari langit, serta membawa pemandangan yang cukup mengejutkan, di mana pada saat ini, dua tongkat petir yang telah muncul itu melesat dengan cepat menuju dua tetua dari gerbang 9 tenang. Melihat hal ini, tatapan mata dari dua tetua itu terlihat cukup ketakutan. Mereka pada akhirnya mengeluarkan energi Yuan yang gila-gilaan dari dalam tubuh mereka sambil berteriak, "Hati-hati!" Dalam sekejap saja, pedang hitam panjang yang ada di tangan mereka kini telah berubah menjadi pedang raksasa. Dan hal itu disertai dengan cahaya pedang yang cukup mengerikan. Pada akhirnya, beng! Cahaya pedang ini langsung berbenturan dengan tongkat petir. Dalam benturan itu pun menimbulkan suara yang cukup memekakan telinga. Sebuah riak energi yang sangat liar kini telah tersapu di langit. Dan tidak lama kemudian semua orang bisa melihat bahwa dua pedang milik dua tetua gerbang 9 tenang telah benar-benar dihancurkan ketika bertabrakan dengan tongkat petir milik Lindong. Hal ini membuat dua tetua itu pun terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara pedang hitam panjang yang ada di tangan mereka telah benar-benar hancur. Ekspresi semua orang berubah ketika melihat tongkat petir yang sebenarnya memiliki kekuatan menakutkan. Sementara ekspresi Lindong sendiri kali ini masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat dua tetua itu telah dikirim terbang dengan cara yang cukup menyedihkan. Bahkan aura di dalam tubuh mereka pada saat ini sudah kacau. Jelas mereka berdua telah terluka parah oleh serangan tongkat petir milik Lindong. Karena Lindong sudah sangat benci dengan gerbang 9 tenang, dia pada saat ini tidak akan berbelas kasih lagi dengan orang-orang bodoh itu. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya petir tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Lindong. Dan dalam sekejap, hal itu berkumpul di antara kedua alisnya. Kali ini, sebuah mata iblis yang berwarna perak muncul di dahi dari Lindong dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat sombong. Setelah kemunculan dari mata ini, Lindong segera mengatakan, "Mata iblis, pembasmi petir surga." Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja petir keluar dari dalam mata itu. Dan dua sinar cahaya petir kini telah terbang menuju dua tetua dari gerbang 9 tenang. Di dalam dua cahaya petir ini memiliki energi pemusnahan yang sangat mengerikan. Karena sebenarnya ini adalah kekuatan dari mata iblis kesunyian yang telah di-upgrade menggunakan batu simbol petir dan juga inti petir. Semua orang yang ada di tempat ini bisa mendengar suara petir telah bergema di langit. Sebelum pada akhirnya, peng! Kabut darah tiba-tiba saja meledak dan keluar dari dua tubuh tetua gerbang 9 tenang, di mana pada saat ini dua lubang berdarah seukuran telapak tangan telah muncul di dada dua tetua itu. Dalam sekejap saja, dua tetua gerbang 9 tenang menundukkan kepala mereka dan merasakan sakit yang luar biasa. Mereka pun terkejut ketika melihat lubang yang ada di dada mereka. Sebuah kengerian juga terpancar jelas dari raut wajah mereka berdua. Tidak ada satupun dari dua tetua ini yang akan berpikir bahwa Lindong akan benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini hanya dalam waktu 2 bulan saja. Kengerian di raut wajah dua tetua ini menjadi semakin padat dan seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu. Namun pada saat ini tenggorokan mereka rasanya seperti dicekik dengan kuat. Hanya dalam waktu singkat, raut wajah dari dua tetua telah berubah menjadi sangat pucat. Segera setelah itu, kekuatan hidup di dalam tubuh mereka kini telah benar-benar menghilang. Yang sebenarnya, dua tetua gerbang 9 tenang kini telah tewas. Dan seluruh pulau pada saat ini berubah menjadi sangat sunyi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Setelah kematian dari dua tetua gerbang 9 tenang, apakah masih akan ada orang yang akan menantang Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.